Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran lagi dengan materi tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 2. Yang ada di LKS halaman 5 sampai dengan halaman 7. Materi pembelajaran 2 anak-anak, bermain menjaring ikan. Di dekat rumah Faiz ada kolam renang. Faiz bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Tampak pada gambar ini Faiz bersama teman-temannya sedang bermain di kolam renang anak-anak. Mereka sedang melakukan permainan menjaring ikan dengan berjalan atau menggunakan gerakan berjalan di air seperti yang ada pada gambar. Ini anak-anak sedang berjalan, hanya berjalan di dalam air. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri jika bermain di kolam renang. Seperti itu ya. Gerakan berjalan di air. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini Faiz sedang melakukan gerakan berjalan di air. Ini berjalannya seperti biasa anak-anak. Tetapi untuk kedua tangannya ini digunakan untuk melakukan keseimbangan agar tidak terjatuh di dalam air. Mari mencoba. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri jika anak-anak ini pergi ke kolam renang atau bermain di kolam renang. Setelah bermain menjaring ikan, Faiz dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Faiz bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, dongeng tentang ular dan tikus ini sudah Ibu jelaskan kemarin anak-anak, yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Mari membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan cerita fabel tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah ini dengan 3 peran atau membaginya ke dalam 3 peran. Misalnya di rumah ada ayah, ibu, dan kalian. Nanti ada yang sebagai pencerita. Pencerita ini sebagai pembaca anak-anak. Misalnya di sini di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Itu nanti sebagai penceritanya itu siapa. Kemudian nanti ada yang menjadi ular. Ular ini khusus untuk membacakan percakapan yang diperankan oleh ular. Itu siapa? Misalnya ayah atau ibu ataupun kalian boleh. Kemudian nanti juga ada yang memerankan sebagai tikus. Nanti hanya membaca percakapan yang tikus katakan. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah bersama ayah, ibu, ataupun yang lainnya. Baik anak-anak, nah ini Ibu akan membacakan ceritanya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan.
sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, ini yang membacakan ini sebagai pencerita. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Nah, ini sebagai ular. Kemudian tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, ini yang membacakan itu yang memerankan tikus. Kemudian sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Nah, ini yang membacakan ini itu pencerita. Kemudian ular berkata, ini sebagai tokoh ular, nanti siapa yang memerankan berarti harus membacakan apa yang dikatakan ular. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Nah, ini yang membacakan itu pencerita. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Ini yang membacakan, yaitu yang memerankan tokoh tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ini yang membacakan yaitu pencerita. Kemudian ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Itu kata ular. Kemudian tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Itu yang membacakan adalah yang memerankan tokoh tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Ini yang membacakan yaitu pencerita. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri untuk membacakan cerita fabel tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ini nanti yang membacakan tadi ada 3 peran, yaitu sebagai pencerita, kemudian sebagai ular, dan sebagai tikus. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah bersama keluarga kalian. Mari mencoba anak-anak. Setelah membaca dongeng, kita akan belajar tentang berbeda, tetapi berteman. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Di sini ada beberapa kelompok anak-anak. Untuk kelompok yang pertama yaitu siswa yang memakai kacamata. Nah, siswa yang memakai kacamata ini akan membaca naskah teks sang ular.
nanti ini siswa yang memakai kacamata akan memerankan sebagai ular. Kemudian siswa yang tidak memakai kacamata ini membaca naskah teks tikus, berarti berperan sebagai tikus. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Siswa yang berambut keriting ini membaca naskah teks sang ular. Ini berarti siswa yang berambut keriting nanti membacakan teks sang ular atau memerankan tokoh ular. Kemudian siswa berambut lurus ini membaca naskah teks tikus atau memerankan tokoh tikus. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri bersama keluarga kalian di rumah. Ini berhubung anak-anak tidak berangkat atau sedang belajar di rumah, nanti anak-anak mencobanya bersama keluarga. Mari berdiskusi anak-anak. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Nah, sikap kalian jika ada teman kalian yang berambut keriting maupun berambut lurus, ini sikap kalian itu bagaimana? Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh sikap terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Sikapku terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tidak pernah membeda-bedakan, karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Jadi anak-anak, jika kalian mempunyai teman yang berambut keriting maupun berambut lurus maupun yang lainnya, ini harus berlaku sama anak-anak dan tidak boleh membeda-bedakan. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.